Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia, NIM 902021234140. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang kartu plastik. Adapun pengertian dari kartu plastik. Nah, kartu plastik ini adalah alat pembayaran elektronik yang diterbitkan oleh bank. Kartu ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi tanpa harus membawa uang tunai. Nah, di dalam kartu ini terdapat chip atau magnetic strip yang menyimpan data pemilik kartu dan memungkinkan transaksi yang aman. Adapun jenis-jenis kartu plastik, yang pertama yaitu kartu debit. Nah, kartu debit ini terhubung langsung ke saldo rekening nasabah. Jadi saat dipakai belanja, uangnya otomatis dipotong dari rekening. Kartu ini aman karena tidak memungkinkan pengeluaran yang melebihi saldo. Biasanya digunakan untuk belanja di kasir atau pembayaran di mesin EDC. Kemudian yang kedua yaitu kartu kredit. Nah, kartu kredit ini memberikan fasilitas pinjaman sementara dari bank. Nah, nasabah boleh membeli barang meski tidak punya saldo saat itu, lalu membayar di kemudian hari. Adapun batas penggunaan yang disebut limit kredit. Jika pembayaran terlambat, akan ada bunga dan denda. Kartu kredit ini memberi manfaat seperti cicilan 0%, reward, dan juga cashback. Selanjutnya yaitu kartu ATM. Jadi ini adalah kartu yang digunakan khusus untuk transaksi di ATM, seperti digunakan untuk cek saldo, transfer, tarik tunai, ataupun setor tunai untuk mesin tertentu. Jadi kartu ATM tidak selalu bisa dipakai untuk belanja, tetapi di banyak bank Indonesia, kartu ATM biasanya digabung dengan fungsi kartu debit. Selanjutnya yaitu kartu prabayar atau prepaid card. Kartu yang saldonya diisi terlebih dahulu atau top up, tidak terhubung ke rekening. Contohnya kartu e-money untuk tol atau transportasi. Keunggulannya itu cepat digunakan, tidak perlu PIN, cocok untuk pembayaran kecil seperti parkir dan bus. Kemudian fungsi kartu plastik dalam sistem keuangan. Yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran yang memudahkan transaksi tanpa uang tunai, lebih praktis dan cepat. Kemudian yang kedua yaitu mendukung cashless society, kemudian mengurangi peredaran uang tunai sehingga lebih aman dan efisien. Selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi transaksi. Jadi nasabah tidak perlu antri di bank, cukup menggunakan mesin EDC atau ATM. Selanjutnya yaitu memperluas layanan perbankan. Jadi lewat kartu ini, bank bisa memberi fasilitas belanja, tarik tunai hingga cicilan. Selanjutnya yaitu fasilitas kredit atau kartu kredit. Jadi dia ini memberikan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan kepada nasabah. Selanjutnya yaitu manfaat bagi pihak terkait. Yang pertama itu manfaat bagi nasabah. Jadi bagi nasabah, mereka tidak perlu membawa uang tunai yang banyak. Kemudian lebih aman karena memakai PIN, chip, dan OTP. Kemudian banyak promo kartu kredit atau debit dan bisa dipakai kapan saja hingga 24 jam. Kemudian bagi bank bisa mendapatkan pendapatan dari biaya administrasi, bunga kartu kredit, dan fee transaksi merchant. Kemudian meningkatkan jumlah nasabah. Dan yang terakhir mengurangi biaya pengelolaan uang tunai. Selanjutnya bagi merchant bisa terhindar dari uang palsu, kemudian transaksinya lebih cepat dan tercatat otomatis. Terus juga memudahkan pelanggan membayar sehingga meningkatkan penjualan. Selanjutnya itu risiko dan permasalahan dari kartu plastik. Yang pertama itu fraud atau kejahatan. Jadi ini meliputi skimming, kemudian pencurian data kartu, phishing atau penyalahgunaan kartu kredit. Kemudian keterlambatan bayar pada kartu kredit juga bisa menimbulkan bunga besar, denda, dan menurunkan skor kredit. Selanjutnya itu biaya tambahan. Jadi misalnya biaya admin bulanan, kemudian biaya tahunan, atau biaya tarik tunai kartu kredit. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada sistem elektronik. Jika mesin EDC gagal atau server bank offline, transaksi tidak bisa dilakukan. Materi selanjutnya yaitu tentang dana pensiun, di mana pengertian dana pensiun adalah lembaga yang menerima iuran peserta dan perusahaan untuk memberikan penghasilan ketika seseorang memasuki usia pensiun. Yang di mana dana ini dikembangkan melalui investasi agar nilainya bertambah dan bisa dibayarkan kembali saat masa pensiun tiba. Dan yang kedua yaitu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang investasi dana pensiun. Nah, yang pertama itu pengembangan investasi dana pensiun. Meliputi deposito, yaitu risiko rendah dan hasil yang stabil. Nah, berikutnya itu obligasi pemerintah dan korporasi, memberikan pendapatan bunga yang pasti. Nah, yang ketiga itu saham, potensi hasil tinggi tetapi dengan risiko lebih besar. Nah, yang berikutnya itu reksadana, dikelola profesional sesuai profil risiko. Nah, yang berikutnya itu properti, investasi jangka panjang untuk meningkatkan nilai aset. Dan dana pensiun wajib mengelola investasi dengan prinsip hati-hati, verifikasi dan mengikuti aturan OJK. Nah, berikutnya keuntungan dana pensiun. Yang pertama, memberikan kepastian finansial saat pensiun. Peserta tidak khawatir kehilangan pendapatan. Kedua, dana dikelola profesional. Peserta tidak perlu mengatur investasi sendiri. Tiga, perlindungan bagi keluarga. Ahli waris tetap mendapatkan manfaat jika peserta meninggal. Yang terakhir itu meningkatkan loyalitas karyawan. Perusahaan yang menyediakan dana pensiun lebih diminati. Nah, berikutnya risiko dana pensiun. Risiko investasi, nilai dana dapat naik turun mengikuti kondisi pasar. Yang kedua, inflasi, menurunkan nilai beli uang sehingga dana pensiun harus dikelola optimal. Yang ketiga, return rendah, hasil investasi jelek membuat manfaat tidak maksimal. Nah, yang terakhir, ketidakdisiplinan iuran. Peserta individu kadang tidak memonitor iuran. Nah, mungkin itu